Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai chapter 14 yaitu perhitungan kinerja operasional, manajemen penjualan, varian dari biaya langsung, dan peran dari perhitungan kinerja non keuangan. Di sini saya akan menyampaikan anggota kelompok 3 yaitu ada saya, Dina Rahmatur dengan NIM 370. Yang kedua ada Felicitas Dinda dengan NIM 377. Yang ketiga ada Melania Dwi dengan NIM 385. Yang keempat ada Dita Imada dengan NIM 436. Dan yang kelima ada Rizky Maulidiah dengan NIM 490. Yang keenam ada Amelia Mirsa Fitri dengan NIM 511. Yang ketujuh ada Michelle Yuro dengan NIM 513. Yang ke-8 ada Reza Binanda dengan NIM 869. Baik, kita akan memulai materi yang pertama. Pembahasan kali ini akan diawali dengan The Smith Machinery Company atau perusahaan mesin The Smith. The Smith Machinery Company ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi furniture untuk skala cuaca dengan kualitas terbaik. Akan diambil satu contoh produk yang akan dibahas selama pembahasan kali ini, yaitu produk 15+1. Yang bisa dideskripsikan yaitu a lightweight but durable lounge chair atau kursi santai yang ringan tapi tahan lama. Untuk kondisi perusahaan saat ini, yaitu perusahaan hanya memiliki beberapa kompetitor dalam negeri. Namun, kompetitor asing seperti dari Eropa dan Asia mulai bermunculan atau mengalami peningkatan. Perusahaan Smith sendiri saat ini hanya mengandalkan upaya pengendalian biaya untuk mempertahankan penjualan bahan musiknya dan membuka peluang penjualan ekspor. Namun, seiring berjalannya waktu, manajer dari perusahaan Smith merasa khawatir bahwa peningkatan dari kompetitor asing bisa menurunkan harga dari produk 15+1. Oleh karena itu, perusahaan sedang mencari cara untuk mengelola biaya yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi. Perusahaan Smith sudah merencanakan dan menerapkan akuntansi manajemen dan sistem pengendalian yang komprehensif untuk membantu perusahaan Smith menanggapi atau menghadapi ancaman yang akan datang. Sesuai yang dibahas pada saat pertama bahwa perusahaan Smith ini menerapkan manajemen accounting dan control system. Nah, ini itu digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja inti yang mencakup komponen perencanaan dan evaluasi. Akuntansi manajemen dan sistem pengendalian organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu manajemen control system dan operational control system. Pembahasan kali ini akan berfokus pada operational control system karena menyangkut pada jangka pendek, operasional jangka pendek. Pada sistem pengendalian operasional ini dibagi menjadi dua atau mencakup dua ini, yaitu operational control dan financial control. Operational control sendiri melakukan pengendalian pada proses operasional bisnis dasar, yaitu di mana dilakukannya untuk menghasilkan dan mengirimkan output berupa jasa atau barang kepada pelanggan. Sedangkan pengendalian keuangan itu adalah membandingkan jumlah aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Nah, dari ini tadi membandingkan jumlah aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Jika terdapat perbedaan antara kedua jumlah tersebut, itu disebut dengan varians. Ada dua arti mengenai varians. Jika varians tersebut menambah pendapatan operasional, maka bisa disebut dengan favorable.
Jika menurunkan pendapatan operasional jangka pendek akan disebut dengan unfavorable. Dalam rangka pengembangan dari sistem pengendalian operasional atau operational control system, ada 5 langkah pengambilan keputusan untuk perusahaan Smith, yaitu yang pertama, menentukan strategi dari permasalahan. Sudah dijelaskan pada slide pertama bahwa permasalahan Smith itu adalah khawatir akan kedatangan kompetitor asing yang dapat menurunkan harga dari produknya. Oleh karena itu, Smith menentukan strategi mempertahankan profitabilitas dan kualitas dengan meningkatkan efisiensi operasional. Ketika sudah menentukan strategi, maka dia akan beralih pada langkah kedua, yaitu mengidentifikasi tindakan alternatif. Perusahaan Smith menentukan 2 tindakan alternatif, yaitu yang pertama menggunakan biaya target untuk desain ulang produk. Atau bisa disimpulkan bahwa pilihan alternatif pertama dari perusahaan Smith yaitu desain ulang produk. Yang kedua yaitu menerapkan operational control system. Setelah diidentifikasi alternatifnya, yaitu yang pertama mendesain ulang produk, yang kedua adalah menerapkan operational control system. Yang ketiga adalah memperoleh informasi dan menganalisis alternatif. Perusahaan Smith harus mencari data-data apa saja yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari 2 alternatif tersebut. Untuk keputusan desain ulang produk, perusahaan akan meminta product design engineer memperhitungkan potensi saving. Jika perusahaan lebih memilih untuk menerapkan operational control system, perusahaan akan membutuhkan data finansial dan non-finansial. Data finansial yaitu data hasil anggaran atau budget result yang terdiri dari sales volume, sales mix, selling price, variable cost per unit, dan total fixed cost. Dari biaya anggaran ini akan diperhitungkan untuk per unitnya atau yang disebut dengan standar biaya. Oleh karena itu, dalam menerapkan operational control system, perusahaan Smith akan mengembangkan standar biaya. Lalu yang keempat ada memilih dan menerapkan alternatif yang dipilih. Jika sudah menyusun dan menganalisis dari kedua alternatif tersebut, perusahaan Smith akan memilih dan menerapkan alternatifnya. Di sini bisa dilihat bahwa perusahaan memilih untuk menerapkan dan mengembangkan operational control system. Karena jika perusahaan memilih untuk desain ulang produk, perusahaan merasa bahwa terlalu beresiko dan membahayakan citra kualitas perusahaan. Karena itu, perusahaan memilih untuk menerapkan dan mengembangkan operational control system. Lalu, tahapan kelima ada evaluasi berkelanjutan atas alternatif yang dipilih. Dengan tujuan bahwa perusahaan harus meninjau kembali dan mengevaluasi kembali keefektifan dari alternatif tersebut dengan tujuan untuk tetap memaksimalkan profitabilitas dari produknya. Nah, bisa dilihat ini adalah pengendalian keuangan jangka pendek, di mana itu adalah yang diperlukan dalam pengembang atau hasil dari penerapan sistem pengendalian operasional. Yaitu di sini ada analisis dari pendapatan operasional.
Di sini tersaji untuk anggarannya atau yang disebut dengan master status budget, dan yang selanjutnya adalah aktualnya atau biaya yang benar terjadi, jumlah yang benar terjadi, jumlah yang benar-benar terjadi, dengan yang di sini adalah yang dianggarkan. Bisa dilihat bahwa unit yang terjual pada periode tersebut hanya 780, sedangkan yang dianggarkan adalah 1000, sehingga bisa mengakibatkan perbedaan atau varian sebesar 220 unfavorable. Tadi bisa dibilang di awal bahwa unfavorable menandakan yang dianggarkan lebih besar daripada yang terjadi atau aktualnya. Itu bisa juga disebut dengan unfavorable dalam hal ini. Karena aktual dari penjualan hanya 780, otomatis pada pendapatan operasional juga lebih rendah, yaitu 128.000, sedangkan yang dianggarkan adalah 200.000. Yaitu di sini selisihnya adalah 72.000 unfavorable. Nah, yang di sini yang hanya mengalami favorable atau dinilai menguntungkan, yaitu adalah variable cost. Ya, sebesar 99.050 unfavorable-nya. Namun ada kelemahan di sini, karena ini dibandingkan secara keseluruhan atau hanya dibandingkan antara masa satu bagi dengan aktual operating income, varian pendapatan operasional hanya mengungkapkan apakah perusahaan mencapai pendapatan operasi yang dianggarkan, tetapi tidak mengidentifikasikan penyebab dari penyimpangan itu atau tidak membantu perusahaan mengidentifikasi tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan penyimpangan serupa di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan Smith perlu melakukan analisis tambahan untuk mempelajari mengapa tidak mencapai jumlah yang dianggarkan. Perusahaan Smith bisa melakukan anggaran fleksibel atau fleksibel budget dan standar costing atau biaya standar untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan analisis tersebut bisa menjelaskan total varian pendapatan operasional untuk satu periode. Bisa merinci lebih lanjut. Untuk merinci lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felicitas Hilda dengan NIM 377. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai flexible budget. Flexible budget atau anggaran fleksibel merupakan anggaran yang menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran dengan tingkat output aktual. Nah, anggaran fleksibel ini berguna untuk menilai kinerja keuangan jangka pendek. Untuk tujuan pengendalian keuangan, perusahaan menyiapkan anggaran fleksibel pada akhir periode ketika tingkat output aktual untuk periode tersebut diketahui. Nah, karena dasar perhitungan dari flexible budget ini adalah output aktual dalam periode tersebut. Sehingga secara singkatnya, flexible budget ini juga merupakan perbandingan antara budgeted revenue dengan budgeted cost yang didasarkan atas aktual output dalam periode tersebut. Penggunaan anggaran fleksibel atau flexible budget dan biaya standar ini memungkinkan untuk membagi total varian pendapatan operasional atau operating income variance untuk periode tersebut menjadi varian komponen yang terkait dengan masing-masing faktor yang digabungkan untuk menentukan laba operasi jangka pendek. Nah, faktor-faktor pembentuk laba operasi jangka pendek tersebut ada selling price, sales volume, sales mix, variable cost per unit, dan total fixed cost. Untuk membuat flexible budget dapat dilakukan melalui 3 tahap,
yaitu dengan menentukan output dalam periode tersebut karena dasar dari flexible budget ini adalah actual outputnya. Dan yang kedua adalah menghitung pendapatan penjualan dan biaya variabel yang dianggarkan untuk menghitung flexible budget contribution margin. Nah, untuk menghitung flexible budget contribution margin sendiri ini yaitu dengan mengurangkan flexible budget total sales dengan flexible budget total variable expense. Nah, variable total budget total sales ini dicari dengan mengalihkan actual number of unit sold dengan selling price per unit yang dianggarkan. Sedangkan untuk mencari flexible budget total variable expense itu dengan mengalihkan actual output dengan variable cost per unit yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah fixed cost yang dianggarkan dan menghitung flexible budget operating income. Flexible budget operating income ini didapat dengan mengurangi contribution margin dikurangi dengan total fixed cost. Dengan menghitung flexible budget, kita dapat mengetahui bahwa total operating income variance yang didapat yaitu sebesar 72.000 unfavorable dalam perhitungan yang terlihat dari tabel di atas. Nah, dalam operating income ini ternyata operating income variance ini dibagi dalam dua komponen yaitu total flexible budget variance dan sales volume variance. Nah, untuk mencari flexible budget variance ini dilakukan dengan perbandingan flexible budget dengan aktual. Sedangkan untuk sales volume variance membandingkan antara flexible budget dengan master budget. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sales volume variance. Sales volume variance sendiri merupakan perbedaan antara flexible budget dengan master budget. Nah, flexible budget sendiri itu sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa dasar perhitungannya adalah aktual output dengan membanding dengan budgeted atau yang anggaran yang sudah dianggarkan dalam master budget. Sehingga sedangkan master budget sendiri itu merupakan anggaran atau seluruh yang diharapkan oleh perusahaan selama satu periode. Sehingga sales volume variance ini juga dapat diartikan atau disimpulkan bahwa yang terdapat dalam sales volume variance ini berkaitan dengan volume penjualan. Nah, yang pertama yaitu kita dapat melihat unitnya, di mana unit yang diharapkan selama satu periode itu sebesar 1.000, tapi kenyataannya hanya terrealisasi atau hanya dapat 780, sehingga selisih yang didapat ini sebesar 220 unit dan itu bersifat unfavorable. Jika ada U di sebelah ini, dan itu mengartikan unfavorable yang artinya tidak menguntungkan bagi operating income. Sedangkan jika ada F, itu berarti favorable yang artinya menguntungkan bagi operating income. Nah, karena unit yang diharapkan itu 1.000, sedangkan aktualnya 780, berarti aktual itu lebih kecil sehingga itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, yang berikutnya ada sales, di mana sales ini yang diharapkan oleh perusahaan sebesar 800.000, tapi kenyataannya hanya terrealisasi sebesar 624.000. Sedangkan 624.000 ini didapat dari unit sold aktual ini dikalikan dengan budgetednya, karena di sini flexible budget ini mengalihkan tentang dasarnya adalah actual output, tetapi menggunakan perhitungan yang atau biaya-biaya yang telah dianggarkan. Nah, karena yang dianggarkan dalam master budget itu sebesar 800.000 dibagi 1.000, berarti untuk price per unitnya itu sebesar 800, sehingga untuk sales dalam flexible budget ini 780 dikali dengan 800, sehingga 624.000. Nah, ternyata terjadi selisih sebesar 176.000, di mana flexible budget ini lebih kecil daripada yang dianggarkan. Sehingga ini bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan bagi operating income, karena perusahaan pasti mengharapkan penjualan yang lebih besar atau minimal sebesar yang sudah dianggarkan.
Untuk berikutnya itu variable cost, di mana master budget atau anggaran yang diharapkan oleh perusahaan itu mengharapkan sebesar variable cost itu sebesar 450.000 dalam satu periode. Namun kenyataannya dalam flexible budget ini sebesar 351.000, di mana 351.000 ini merupakan komponennya yaitu dari direct labor, dari direct manufacturing, variable manufacturing overhead, dan juga dari selling and administrative expense sebesar 350.000 berdasarkan aktual outputnya. Nah, sehingga selisih yang dihasilkan yaitu sebesar 99.000 dan bersifat favorable. Karena pada dasarnya biaya untuk mengeluarkan atau untuk membuat sebuah unit itu diharapkan lebih kecil daripada yang dianggarkan. Nah, yang berikutnya adalah contribution margin, di mana contribution margin ini dihitung dari mengurangkan sales dengan variable cost. Nah, dalam master budget itu dianggarkan atau diharapkan maksimal sebesar 350.000. Namun ternyata dalam flexible budget, yaitu berdasarkan aktual outputnya dengan biaya-biaya berdasarkan anggaran itu senilai 273.000 contribution marginnya. Nah, terdapat selisih sebesar 77.000 yang bersifat unfavorable. Nah, yang berikutnya, dalam sales volume variance ini biasanya contribution margin itu besarnya sama dengan operating income dikarenakan fixed cost dalam master budget ini akan sama dengan fixed cost dalam flexible budget. Nah, dalam master budget, operating income yang diharapkan maksimal sebesar 200.000. Nah, ternyata dalam flexible budget, operating income-nya itu hanya sebesar 123.000. Jadi, itu tidak menguntungkan bagi operating income. Jadi, selisih 77.000 itu bersifat unfavorable. Sehingga dapat disimpulkan atau dapat ditunjukkan bahwa variance volume penjualan atau sales volume variance ini yang dinyatakan dalam pendapatan operasional atau operating income menunjukkan bahwa dan menganggap semua hal lain konstan, penurunan volume penjualan sebesar 220 unit akan menurunkan pendapatan operasional sebesar 77.000. Jadi ketika 220 unit ini tidak terwujud atau tidak sesuai dengan anggaran, maka perusahaan akan kehilangan atau akan menurunkan pendapatan operasional sebesar 77.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flexible budget variance, di mana flexible budget variance ini merupakan perbedaan antara aktual output dengan budgetednya flexible budget, sehingga flexible budget variance ini dapat dihitung dengan actual result dikurangi flexible budget result. Dalam flexible budget variance sendiri terdapat flexible budget variance for sales, flexible budget variance for variable cost, flexible budget variance for fixed cost, dan juga flexible budget variance for operating income. Total dari semua flexible budget variance tadi itu secara individu seperti for sales, for variable cost itu akan sama dengan total fixed budget variance dalam satu periode. Selanjutnya kita akan membandingkan untuk mendapatkan angka flexible budget. Nah, flexible budget ini kan dengan membandingkan aktual dengan flexible budget. Nah, flexible budget ini didasarkan oleh output yang sama dengan aktual tetapi menggunakan biaya-biaya yang ditentukan dalam master budget. Sedangkan aktual ini semua realisasi yang terjadi dalam satu periode, sehingga dalam unitnya ini sama sebesar 780. Nah, untuk penjualan sendiri, aktual yang terjadi sebesar 639.600, sedangkan dalam flexible budget ini hanya 624.000. Artinya, dapat diketahui bahwa jika dibagikan 639.600 dibagi dengan 780 unit yang terjual, berarti harga
untuk per unit itu sebesar 820 per unit. Nah, sehingga total budget selling price yang dianggarkan itu hanya sebesar 800 per unit, berarti ada kenaikan. Nah, kenaikan ini akan memberikan keuntungan bagi operating income, di mana sebesar 15.600. Nah, itu, di situ terdapat selisih 15.600 ini yang menguntungkan bagi operating income dalam sales atau dalam penjualannya. Nah, yang berikutnya adalah variable cost, di mana variable cost dalam flexible budget itu sebesar 351.000. Sedangkan dalam aktual yang terjadi hanya 350.950. Nah, sehingga selisih yang terjadi dalam variable cost ini sebesar 50, dan itu bersifat favorable karena dalam aktualnya itu untuk menghasilkan 780 unit dan biaya dalam variabel itu ternyata yang digunakan lebih kecil daripada aktualnya, berarti itu menguntungkan. Yang berikutnya ada contribution margin, di mana contribution margin ini dihitung berdasarkan sales dikurangi dengan variable cost. Nah, dalam aktualnya itu contribution margin sebesar 288.650 dan ternyata lebih besar daripada flexible budget. Dengan unit yang dikeluarkan sama, itu akan menguntungkan bagi operating income sebesar 15.650 dan yang bersifat favorable. Sedangkan fixed cost yang terjadi dalam aktual untuk mendapatkan 780 unit ini sebesar 160.650. Nah, karena aktual fixed cost ini lebih besar daripada flexible budget fixed cost-nya, maka selisih sebesar 10.650 ini bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan bagi operating income. Nah, aktual operating income ini sehingga aktual operating income didapat sebesar 128.000. Sedangkan flexible budget hanya sebesar 123.000. Nah, berarti aktual dengan unit yang terjual walaupun lebih sedikit daripada yang dianggarkan, namun dengan komponen-komponen lain seperti sales, variable cost, fixed cost itu dengan biaya-biaya yang tadi sudah ditentukan menguntungkan atau tidak itu ternyata memberikan operating income yang lebih besar daripada yang diharapkan atau daripada yang dianggarkan sebesar 5.000. Sehingga 5.000 selisih ini menguntungkan bagi perusahaan, bersifat favorable. Itulah penjelasan dari perbedaan antara flexible budget variance dengan sales volume variance. Mana flexible budget variance ini berdasarkan output yang sama, berarti dia akan membandingkan harga karena flexible budget ini terdiri dari aktual output dan budgeted anggaran-anggaran biaya-biayanya dari yang dianggarkan. Jadi ketika menghitung flexible budget variance itu sebenarnya kita bisa melihat harga biaya-biayanya atau harga-harganya. Sedangkan dalam sales volume variance ini yang berbeda adalah aktual output-nya atau unitnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis lebih lanjut tentang total variable cost flexible budget variance. Total variable cost flexible budget variance ini merupakan total dari flexible budget variance dari semua variable cost dan expense-nya. Termasuk di dalamnya flexible budget variance for direct material, flexible budget variance for direct labor, flexible budget variance variable overhead, dan juga variable selling and administrasi expense. Tadi kita sudah menghitung dan menemukan bahwa total variable cost flexible budget variance ini senilai $50. Nah, namun varian bersih yang itu tampaknya tidak signifikan. Nah, ini bisa jadi merupakan hasil dari varian komponen yang besar tetapi saling mengimbangi. Nah, karena itu, kita dapat menguraikan varian bersih ini menggunakan dua proses. Yang pertama,
menghitung fleksibel budget variance untuk masing-masing variabel cost-nya, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, yang berikutnya, langkah yang kedua yaitu menggunakan model breakdown, di mana variabel cost variance ini nanti dipecah atau dihitung berdasarkan price dan quantity components-nya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai analisis variable cost analysis. Karena setiap harga dan penggunaan dapat bergerak berlawanan arah, kita harus melakukan analisis terhadap total varian untuk setiap bahan langsung dengan memecah varian tersebut menjadi komponen dan harga dan kualitasnya. Nah, inilah yang dilakukan dalam model umum analisis variable cost, yaitu dan memecah price dengan kuantitinya. Nanti akan dalam perhitungan itu nanti akan menghasilkan price variance dan juga quantity variance. Yang selanjutnya adalah direct material variance dan direct material flexible. Direct material variance ini sendiri merupakan perbedaan antara actual direct material cost dengan total standar direct material cost untuk output periode tersebut. Dan yang berikutnya adalah direct material flexible budget variance, di mana ini merupakan perbedaan antara total direct material cost dengan jumlah flexible budget untuk output periode saat ini. Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinda Rahmatur akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis lanjutan dari direct material flexible budget variance. Direct material variance terdiri dari dua lagi jenis variance, yaitu yang pertama ada price variance dan yang kedua adalah usage variance. Di price variance sendiri yaitu bisa dibandingkan antara actual input cost dengan actual input at standard cost. Bisa dilihat bahwa di sini yang memiliki kesamaan adalah actual inputnya, yaitu sebesar 3.630 pounds. Sedangkan untuk price-nya di sini yang actual input cost-nya menggunakan harga aktual yaitu $26, sedangkan di sini menggunakan harga standarnya yaitu $25. Bisa dijumlahkan untuk menghitung price variance ini bisa menghitung ini dulu lalu dan ini dulu atau membandingkan antara kedua jenis ini dari mengurangi price-nya, karena yang beda adalah price-nya, jadi kita mengurangi dulu harganya. Actual price dikurangi standard price, itu 26 dikurangi 25 dikali dengan yang sama ke aktual inputnya sebesar 3.630, maka ini hasilnya adalah 3.630. Lalu mengapa bisa unfavorable? Karena di sini menggunakan biaya yang lebih tinggi, sedangkan di sini adalah biaya standar. Dengan input yang sama, jumlah itu yang sama, namun harganya berbeda. Yang di sini lebih rendah, yang sini adalah 26, maka akan menimbulkan unfavorable. Lalu yang di sebelah sini ada usage variance, yaitu menghitung flexible budget amount-nya. Di sini sama-sama menggunakan standard price dan standard quantity-nya. Di sini standard quantity-nya yaitu 3.000, sedangkan di sini aktual quantity-nya adalah 3.630 ya. Yang beda kan berarti quantity-nya di sini. Sedangkan yang sama adalah price-nya, karena membandingkan, maka yang diselisihkan adalah kuantitinya, yaitu 3.630 untuk yang aktualnya dikurangi dengan yang standarnya 3.120. Lalu dikalikan dengan price standar sebesar $25, maka menjadi 12.350. 12.350 unfavorable.
Karena yang standarnya lebih kecil, maka yang disebutkan di sini adalah lebih besar, maka terjadi unfavorable. Lalu dari perjumlahan antara price variance dan usage variance akan menghasilkan flexible budget variance untuk aluminium. Yaitu karena ini sama-sama U, maka nominal ini akan ditambahkan di sebesar 16.380. Jadi seperti itu. Lalu untuk slide berikutnya, mengapa sih bisa timbulnya variance? Jadi ada dua sumber untuk melacak timbulnya variance pada direct material, yaitu purchasing department dan production department. Dari purchasing department sendiri terjadi kemungkinan ada atau tidaknya diskon pembelian, perubahan harga secara tiba-tiba, perbedaan kualitas bahan baku, metode pengiriman bahan baku itu dari gudang supplier ke gudang perusahaan. Lalu yang ada di sisi production department, adanya tenaga kerja yang kurang terlatih sehingga melakukan pemborosan direct material. Yang kedua, kesalahan pada mesin pabrik. Yang ketiga adalah kelalaian pekerja. Baik, di sini akan menjelaskan mengenai direct labor variance. Direct labor variance sendiri terdiri dari dua, yaitu rate variance dan efficiency variance. Rate variance yaitu menghitung dari perbedaan harga pada tarifnya, karena yang di sini yang beda adalah tarifnya, sedangkan yang memiliki kesamaan adalah dari segi kuantitas atau hour-nya, jamnya. Ini jamnya sama-sama 3.510, di sini juga, sedangkan yang beda adalah dari tarifnya ini, price-nya itu 42, sedangkan di sini 40. Karena itu yang beda dari ini, maka kita akan mengurangi antara aktual dengan standarnya. Aktualnya kan 42 dolar, sedangkan standarnya 40. Dikurangi, lalu dikali dengan yang sama tadi, kuantitinya 3.510 hour. Maka jadi 7.220. Unfavorable, kenapa? Sekali lagi, karena di sini standar price-nya itu 40, sedangkan di sini aktual price-nya 42 dolar. Kan otomatis yang di sini lebih tinggi atau aktual yang terjadi itu lebih tinggi daripada standarnya, maka akan terjadi unfavorable. Lalu yang di sisi efisiensi variance, membandingkan antara dari segi kuantitinya atau hours-nya atau jamnya. Ini yang sama kan standar price-nya. Jadi sama-sama kalau dari flexible budget amount itu sama-sama antara quantity dan price-nya itu sama-sama standar karena ditentukan dari perusahaan. Sedangkan di sini aktual kuantitinya yang aktual quantity dengan standar price-nya. Ini sama-sama menggunakan standard price, namun dengan aktual yang di sini aktual quantity, yang di sini standard quantity. Lalu bisa dihasilkan di sini karena ini standar, karena aktual, jadi perhitungannya mengurangi aktual quantity dengan standard quantity, maka 3.510 dikurangi 3.900 dikali dengan standard price-nya ini 40 dolar per hour. Lalu ditemukan 15.600 favorable. Kan ini harusnya negatif, cuman kenapa tidak negatif? Karena melainkan ini diganti dengan favorable. Ada di sini 3.900 standar quantity-nya, standar hour-nya, sedangkan di sini 3.510. Otomatis kan penggunaan pemanfaatan tenaga kerja jadi lebih sedikit waktunya, maka terjadi favorable. Lalu penjumlahan antara perhitungan antara rate variance dengan efisiensi variance akan menghasilkan direct labor flexible budget variance. Nah, di sini ada unfavorable, sedangkan di sini favorable. Lalu dijumlahkan, maka hasilnya 8.580 favorable. Kenapa hasilnya favorable? Karena di sini
nominal factorable lebih besar, sedangkan akan mengalami pengurangan di sini dengan ada pengurangan 8.580 factorable. Kenapa bisa terjadinya varians? Yaitu penyebabnya yaitu kemungkinan tarif upah yang dibayarkan lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dianggarkan. Nah, biasanya terjadi karena tarif standar belum diperbarui jika terdapat kenaikan atau penurunan upah tenaga kerja. Lalu yang kedua, kemungkinan salah terjadi pengalokasi tenaga kerja. Ya, yang presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melania Putri Pitaloka dengan NIM 2018-310-385. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu standard cost versus standard cost system. Nah, perbedaannya yaitu yang pertama untuk standard cost. Nah, ini tuh dikategorikan ada 3, yaitu biaya, unit, evaluasi kinerja. Nah, standar cost sendiri itu biaya yang ditentukan oleh perusahaan yang ditetapkan untuk memproduksi beberapa unit barang di dalam kurun waktu tertentu, lalu biaya standar ini keluarannya per unit, dan biayanya dimasukkan ke dalam anggaran. Hal ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan operasi serta evaluasi kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standard cost system. Nah, standard cost system sendiri itu sistem harga pokok standar yang menetapkan terlebih dahulu standar biaya produksi untuk menghasilkan satu unit produksi. Nah, untuk menghasilkan unit produksi ini tuh meliputi ada 3, yaitu standar bahan langsung, standar tenaga kerja langsung, standar overhead pabrik. Nah, untuk standar bahan langsung sendiri itu ada kuantitas dan harga pokok. Untuk tenaga kerja langsung yaitu ada jam kerja atau upah. Untuk overhead pabrik itu ada mesin unit produksi atau tarif overhead. Nah, tujuan adanya standar cost system ini itu yang pertama sebagai pedoman kegiatan produksi, yang kedua mendorong produktivitas dan efisiensi, yang ketiga sebagai dasar penyusunan anggaran atau budget produksi, yang keempat sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tipe dari standar. Itu ada 2, standar ideal dan standar yang saat ini dapat tercapai. Nah, untuk standar ideal itu standar yang membutuhkan efisiensi maksimum dan juga dapat tercapai segala sesuatunya beroperasi secara sempurna. Nah, contohnya itu tidak ada mesin yang rusak atau menganggur, atau kurangnya keterampilan yang dapat ditoleransi. Sedangkan standar yang saat ini dapat tercapai yaitu standar yang dapat dicapai dalam kondisi operasi yang efisien. Standar yang didasarkan pada tingkat efisiensi tertinggi yang dapat dicapai oleh para karyawan. Standar ini memberikan toleransi kemungkinan terjadi kerusakan yang normal, keterlambatan, dan kurang sempurna keterampilannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang selection of standard. Nah, di sini itu perusahaan memilih standar mana sih yang akan digunakan. Nah, dalam perusahaan ini tuh ada situasi yang bila perusahaan itu berjuang untuk bertahan hidup di industri yang sangat kompetitif ya, lebih baik menggunakan standar yang ideal, di mana standar ini memotivasi karyawan untuk menggerakkan upaya terbaik mereka. Akan tetapi, standar yang sekarang dapat dicapai mungkin telah tertanam dalam diri mereka hingga taraf tertentu. Namun, membiarkan beberapa inefisiensi adalah sangat tidak bijaksana jika perusahaan beroperasi dalam sangat kompetitif di dalam lingkungan. Jadi, di dalam perusahaan tersebut itu bisa memilih antara ideal atau yang sangat tercapai itu tadi. Tapi dilihat lagi, situasi mana sih perusahaan ini tuh harus menggunakan standar ini guys. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dita Imada Fitriana dengan NIM 2018 3110 436. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai penetapan prosedur standar. Penetapan prosedur standar dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama adalah prosedur otoritatif dan yang kedua prosedur partisipatif. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikut. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur otoritatif dan prosedur partisipatif. Yang pertama, prosedur otoritatif. Perusahaan menggunakan proses otoritatif untuk memastikan pertimbangan yang tepat dari semua faktor operasi, untuk memasukkan keinginan atau harapan manajemen, atau untuk mempercepat proses penetapan standar. Standar otoritatif ditentukan semata-mata atau terutama oleh manajemen. Namun, perusahaan yang menggunakan prosedur otoritatif dalam pengaturan standarnya, bagaimanapun harus mengingat bahwa standar tidak akan berguna jika diabaikan oleh karyawan. Kemudian yang kedua, prosedur partisipatif. Prosedur partisipatif atau standar partisipatif menyerukan partisipasi aktif karyawan yang terpengaruh oleh standar. Dan partisipasi juga mengurangi kemungkinan karyawan akan memandang standar sebagai tidak masuk akal dan meningkatkan kemungkinan mereka akan menerima atau mengadopsi sebagai milik mereka. Nah, misalnya, karyawan lebih cenderung menerima standar yang mereka bantu untuk tentukan. Oleh sebab itu, dapat mengurangi kemungkinan karyawan akan memandang standar sebagai tidak masuk akal dan meningkatkan kemungkinan mereka akan menerima atau mengadopsi sebagai milik mereka sendiri. Baiknya, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penetapan biaya standar. Menetapkan biaya standar seringkali merupakan upaya bersama dari manajemen, seperti angkutan manajemen, kemudian supervisor produksi, departemen pembelian, dan lain sebagainya. Menetapkan biaya standar dibagi menjadi dua, yaitu menetapkan biaya standar untuk bahan langsung dan menetapkan biaya standar untuk tenaga kerja langsung. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Menetapkan biaya standar untuk bahan langsung yang dibagi menjadi tiga aspek, yaitu berdasarkan kualitas, kuantitas, kemudian ada harga. Penetapannya yaitu yang pertama, menentukan kualitas produk dan mempengaruhi banyak fase proses pembuatan, termasuk jumlah bahan langsung yang dibutuhkan atau digunakan. Kemudian yang kedua, setelah perusahaan menentukan kualitas bahan langsung, akuntan manajemen bekerja dengan Departemen Teknik Industri dan Produksi untuk menetapkan standar jumlah bahan langsung yang diperlukan untuk membuat produk. Kemudian, untuk perusahaan yang menekankan manfaat jangka panjang dan keandalan rantai pasokannya, standar harga perlu direvisi hanya jika terjadi perubahan pada faktor jangka panjang yang mendasari yang mempengaruhi harga material tersebut. Selanjutnya, ada penetapan standar biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung bervariasi menurut jenis pekerjaan, produk, tingkat keterampilan karyawan, sifat proses pembuatan, dan jenis serta kondisi peralatan yang akan digunakan. Untuk penetapannya yaitu yang pertama, tarif tenaga kerja standar untuk tenaga kerja langsung tidak hanya mencakup upah yang dibayarkan. Kemudian premi lembur harus tersebar di seluruh produksi secara umum, yaitu di semua output untuk periode tersebut. Kemudian yang ketiga, premi dapat dilacak dan oleh karena itu harus diperlakukan sebagai bagian dari biaya tenaga kerja langsung. Pembayaran berlebih semacam itu biasanya akan muncul sebagai bagian dari varian tarif biaya tenaga kerja langsung untuk periode tersebut. Selanjutnya ada lembar biaya standar. Lembar biaya standar memberikan rincian untuk perhitungan biaya standar per unit produk, yang mana untuk menentukan biaya standar dengan harga dan kuantitas, dan elemen biaya produksi untuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Maulidia dengan NIM 2018 310 490 yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide biaya overhead pabrik standar. Biaya standar sendiri adalah biaya yang dipakai sebagai tolak ukur pengendalian. Pengendalian biaya memerlukan standar sebagai dasar dan dipakai sebagai tolak ukur pengendalian. Prosedur penentuan biaya overhead pabrik standar dihitung dengan membagi biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal. Pengendalian biaya overhead pabrik dalam sistem biaya standar, maka
perlu dibuat anggaran fleksibel, yaitu anggaran biaya untuk beberapa kisaran atau range kapasitas. Contoh perhitungan dalam tabel terdiri dari komponen produksi standar, jam tenaga kerja standar, kapasitas, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Di sini cara menghitungnya dengan adanya tarif overhead pabrik variabel, yaitu senilai Rp1.000.000, yaitu biaya overhead pabrik variabel dibagi jam tenaga kerja senilai 4.500 yang menghasilkan 222,22.000 per jam. Dan tarif overhead pabrik tetap adalah senilai 1.500.000 dibagi 4.500 menghasilkan 333,34.000 per jam. Tarif overhead pabrik standar pada kapasitas normal menghasilkan 222,22 ditambah 333,34 yang terdiri dari tarif overhead pabrik variabel ditambah tarif overhead pabrik tetap yang menghasilkan 555,56.000 per jam. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Nursa Fitri, NIM 2018-310511. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa sih biaya bahan baku langsung? Biaya bahan baku langsung merupakan biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diproduksi dan nominal yang timbul cenderung mudah ditelusuri. Biaya yang langsung dibebankan pada objek atau produk. Contohnya dari biaya bahan baku langsung itu biaya pembelian kayu untuk industri mebel. Bahan kayu menjadi komponen utama dalam industri mebel karena tanpa keberadaannya maka proses produksi barang tidak bisa dilakukan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi barang. Nah, contoh dari biaya tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Contohnya adalah tukang kayu di industri mebel. Sedangkan, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Misal Yuruda Vinci dengan NIM 2018-310513. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran strategis indikator kinerja non-keuangan, yaitu menjelaskan beberapa batasan indikator kinerja keuangan jangka pendek dan memperkenalkan pada penggunaan indikator kinerja non-finansial sebagai bagian dari akuntansi manajemen yang komprehensif dan sistem pengaturan. Lalu, batasan pengendalian keuangan jangka pendek. Ketika dimasukkan ke dalam perspektif dan diinterpretasikan dengan hati-hati, model pengendalian keuangan dapat bermanfaat bagi organisasi karena mereka berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Namun, akuntan manajemen perlu mengenali batasan utama penggunaan biaya standar dan analisis varians untuk tujuan pengendalian operasional. Selanjutnya, dengan mengukur kinerja operasi non-finansial, digunakan sebagai pelengkap informasi pengendalian keuangan yang dicapai melalui penggunaan biaya standar, anggaran fleksibel, dan varians yang dihasilkan. Namun, jangka panjang keberhasilan organisasi tidak akan mungkin tercapai jika sistem akuntansi dan pengendalian difokuskan hanya pada indikator kinerja keuangan jangka pendek. Selanjutnya, proses operasi, yaitu mencakup semua aktivitas seperti memperoleh bahan baku dari pemasok, menghasilkan keluaran, seperti layanan atau produk, dan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. Tujuan proses operasi terdiri dari waktu, biaya, dan kualitas, yaitu untuk masing-masing dimensi kritis di mana organisasi dapat bersaing dan akuntan manajemen akan membantu untuk mengidentifikasi serangkaian tujuan tertentu dan terkait mengukur mirip dengan contoh yang diberikan sebelumnya.
Selanjutnya yaitu proses bisnis. Proses bisnis umum termasuk pengoperasian proses, yaitu aktivitas sehari-hari yang menghasilkan output organisasi dan yang mengantarkannya ke pelanggan. Lalu proses manajemen pelanggan, yaitu aktivitas yang fokus dalam menciptakan pelanggan dan kemudian memperluas dan memperdalam hubungan dengan pelanggan ini. Selanjutnya, proses inovasi, yaitu aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan proses, layanan, dan produk. Sedangkan proses sosial atau peraturan, yaitu kegiatan yang terkait dengan lingkungan organisasi dan tanggung jawab masyarakat, serta tanggung jawab hukumnya, baik di tingkat nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur just in time, yaitu proses di mana produksi pada setiap tahap proses tidak berlangsung sampai pesanan dari pelanggan internal atau eksternal diterima. Dalam pengertian ini, sistem yang mendasari terkadang disebut sebagai penarikan permintaan, yaitu saat persediaan habis dijaga seminimal mungkin kualitas pada setiap tahap proses produksi yang diperlukan. Pilihan strategis yang dibuat oleh manajemen adalah dengan fokus pada penghapusan pemborosan dan inefisiensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya implementasi just in time. Organisasi melakukan investasi dalam 4 kategori umum: orang, aset berwujud, misalnya peralatan dan mesin, lalu sistem informasi, dan pengembangan organisasi, proses, atau budaya. Secara konsep, sistem just in time sangat mudah, yaitu kurangi persediaan, hilangkan limbah, dan produksi hanya berdasarkan pesanan. Pada kenyataannya, bagaimanapun implementasi sukses dari sistem just in time sebagai proses operasi juga membutuhkan sumber daya yang signifikan. Akuntansi manajemen organisasi sistem dapat membantu dengan mengidentifikasi dan melaporkan kepada manajemen sumber-sumber penundaan, kesalahan, dan limbah dalam sistem. Sementara sistem konvensional memantau tenaga kerja dan penggunaan bahan dengan produksi batch besar. Dengan fokus pada sistem just in time akan berada pada langkah-langkah seperti tingkat kerusakan, waktu siklus produksi, persentase pengiriman tepat waktu, dan waktu kerja mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raza Winanda dengan NIM 2018-310869. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat menerapkan just in time. Yang pertama yaitu pengurangan biaya peluang kepemilikan. Semua aset yang dimiliki membutuhkan modal yang terikat, yaitu tidak tersedia untuk penggunaan alternatif, pengurangan inventaris yang mengakibatkan pengurangan biaya yang terkait dengan penyimpangan persediaan. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas produk atau layanan. Layanan dapat menghasilkan peningkatan penjualan pada pangsa pasar organisasi, terutama jika organisasi mengejar strategi diferensiasi. Yang ketiga, pengurangan waktu siklus atau pemrosesan, yaitu waktu respon pada pelanggan yang lebih cepat juga dapat meningkatkan penjualan pada pangsa pasar bagi organisasi. Yaitu efisiensi siklus manufaktur, yaitu sebuah metode untuk menilai efisiensi proses berdasarkan pada hubungan antara pemrosesan yang sebenarnya, waktu dan total waktu produksi. Contoh rumusnya yaitu yang pertama, waktu pemrosesan dibagi waktu total produksi. Rumus yang kedua, waktu pemindahan ditambah waktu penyimpanan ditambah waktu inspeksi, nanti hasilnya dibagi waktu pemrosesan. Selanjutnya yaitu keuntungan pengukuran non-finansial dari kinerja proses bisnis. Yang pertama, mudah diukur dan dipahami, yaitu tindakan yang mudah dimengerti oleh personel operasi memiliki manfaat yang signifikan saat membangun sistem yang efektif pada sistem kendali operasional. Yang kedua, ukuran kinerja non-finansial dapat menjadi indikator yang berguna untuk masa depan, yaitu untuk melihat kinerja keuangan yang akan datang. Sekian, terima kasih.